Smart Community masih menemani aktivitas malam Anda, Smart Listener bersama dengan generasi milenial Parepare ya. Halo teman-teman Parepare yang lagi nonton, boleh dong bisa komen di YouTube channel Smart FM Makassar. Kalau ada yang pengen di-share pengalamannya mungkin boleh banget. Ngomongin soal pengalaman nih Kamal, ada nggak sih pengalaman yang Kamal sendiri tidak bisa lupakan gitu, sangat-sangat berkesan selama berkegiatan atau bahkan ketika menyalurkan bantuan kepada masyarakat di komunitas ini? Ya, salah satu pengalaman yang mungkin tidak akan dilupakan itu ketika kami diundang dari perwakilan Australia untuk melakukan diskusi terkait dengan potensi-potensi yang ada di Kota Parepare. Itu merupakan pengalaman yang luar biasa menurut saya, menjadi salah satu tokoh pemuda yang diundang dari pihak ini bukan nasional tapi internasional. Oke, waktu itu di mana diskusinya? Di Parepare atau Di salah satu hotel di Kota Parepare. Oh oke, baik. Apa sih yang menjadi potensi Parepare gitu yang disampaikan biar semua orang tuh tahu dan yes datang ke Parepare? Iya, salah satu potensi yang ada di Kota Parepare itu adalah pariwisata. Parepare dikenal dengan kota wisata 4 dimensi, bahari, pegunungan, lain sebagainya. Parepare dikenal dengan juga sebagai kota persinggahan dulunya, tapi setelah wali kota yang sekarang menerapkan teori telapak kaki yang menginginkan kota Parepare tidak hanya sebagai kota persinggahan, melainkan kota di mana orang dari luar yang ingin hanya sekedar singgah sebentar di Kota Parepare menjadi lama-lama di Kota Parepare. Oke, bukan persinggahan tapi tujuan malah ya. Saya juga sering banget bolak-balik Makassar Parepare gitu ya, dan kayaknya kalau di Parepare tuh suasananya nyaman gitu, pengen tinggal lama-lama. Kota gitu. cinta. Aduh, cinta Habibie Ainun bener ya. Betul, dan kayaknya tidak afdol rasanya kalau ke sana nggak foto di monumen itu ya nggak sih? Betul. Hanya ada 2 di dunia. Iya, satunya di mana dong? Di Jerman. Oh yes, bener. Bolehlah kapan-kapan setelah foto di Parepare kita ke Jerman ya. Oke, satu lagi nih yang juga saya yakin teman-teman di generasi milenial Parepare selalu aktif melakukan itu, edukasi politik tadi ya. Edukasi politik. Apalagi menjelang pemilu, dan ini bukan momentuman aja tapi always dilakukan. Always. Memberikan edukasi kepada masyarakat dalam bentuk apa nih? Datang langsung kah atau buat forum-forum kah? Untuk setelah kemarin 2018 itu kan 2018-2019 adalah tahun pilkada. Ya. Nah kita selalu memberikan edukasi masyarakat dengan datang langsung, membuat forum dan lain sebagainya. Tapi setelah kontestasi kemarin selesai, kami membagikan edukasi melalui media sosial dengan konten-konten dan lain sebagainya. Karena kami merasa bahwasanya sekarang itu media sosial juga sangat berpengaruh dalam mengedukasi masyarakat. Makanya kita membuat konten-konten politik lewat media sosial, dibuat kontennya terus disebarkan di media sosial. Seperti itu. Respon masyarakat seperti apa? Positif, ya ada beberapa yang mungkin netizen nih yang mengira kami berafiliasi dengan partai politik atau lain sebagainya. Tapi kami selalu menyatakan bahwasanya kami netral. Kami terbuka untuk partai apa saja. Selama itu bisa menggerakkan pemuda, menyertakan pemuda, kenapa tidak? Kami menutup diri karena partai politik bagian dari pemerintahan. Benar. Betul. Oke. Terus tanggapannya kalau misalnya ada pemuda ya kan, nggak semua pemuda sadar akan politik, nggak semua juga yang mau berpartisipasi gitu ya dalam politik dan apatis banget. Sangat apatis. Gitu. Tanggapannya seperti apa teman-teman merespon generasi milenial yang ogah-ogahan deh mau tahu soal politik, bukan urusan gue gitu? Kami berusaha mencoba membawa situasi yang kiranya membuat orang-orang apatis menjadi nyaman, menjadi terbuka, membuka diri. Yang sebelumnya dia apatis tentang politik, pelan-pelan dia akan mulai tertarik, mulai bahas sedikit-sedikit. Dan kami melihat peluang itu, kami bisa membuat pemuda yang sebelumnya bodoh amat dengan keadaan sosial menjadi sangat peduli. Kami juga bisa membuat orang yang sebelumnya
sudah merasa ogah-ogahan dengan pemerintah, kami bisa membuat mereka menjadi salah satu orang yang bisa mengkritik pemerintah ketika kiranya memang pemerintah perlu dikritik. Seperti itu. Oke. Anak-anak di generasi milenial Parepare itu tipikalnya kayak apa sih? Seseru itu kah atau gimana? Seru. Boleh deh kakak sekali-sekali jalan ke Parepare. Bisa dong. Nanti ya kalau jalan-jalan ke Parepare. Serunya seru gimana gitu? Asik, apalagi ketika kita berbicara tentang dunia usaha UMKM. Sangat menarik, sangat banyak topik-topik yang kami biasa cerita, potensi-potensi yang ada di kota Parepare. Yang Parepare dikenal sebagai kota cakar, itu sangat menarik untuk dibahas. Kiranya akan panjang ketika kita membahas peluang-peluang itu di sini. Oke, baik-baik. Yang namanya otak-otak entrepreneur ya, langsung terpacu dari politik langsung ke entrepreneur. Kayaknya semua anak-anak generasi milenial Parepare kalau diajakin ngobrol tuh luas banget ya gitu. Pembahasannya bisa selama itu kalau ngobrolnya ya. Bisa selama itu. Apalagi berkaitan dengan politik yang tidak ada habisnya. Nah, itu dia gitu. Selain ya anak muda yang apatis soal politik gitu ya. Ada yang tahu politik nih. Tapi tetap aja golput istilahnya atau partisipasinya kepada proses pemilu itu sendiri nggak ada gitu. Fakta yang kami lihat di lapangan saat ini, pemuda-pemudi yang ada di kota Parepare, kalau tidak dia apatis, dia pragmatis. Jadi ketika serangan-serangan fajar itu telah datang, mereka pun akan goyah gitu. Seperti itu. Makanya kami berusaha selalu, contohnya salah satu ini kami berusaha menghadiri undangan dari Smart FM, salah satunya untuk bisa mengedukasi ke masyarakat, tidak terkhususnya di kota Parepare, bahwasanya politik itu adalah bagian terpenting dalam berkehidupan. Karena harga BBM, harga sembako itu semua ditentukan oleh keputusan-keputusan politik. Ketika anak muda sudah merasa apatis dengan politik, saya rasa masa depan bangsa ini harus ditanda tanya, harus dipertanyakan. Makanya kami hadir berusaha untuk membuat pemuda-pemudi yang ada di kota Parepare bisa ikut berperan. Setidaknya kalau dia tidak berperan langsung, setidaknya dia turut serta memilih, mempercayakan suaranya kepada orang-orang yang dirasa memang pantas untuk duduk menjadi perwakilannya di gedung parlemen, saya kira seperti itu. Oke, bukan hanya itu tapi juga siapa yang mimpin kita gitu ya, karena politik erat kaitannya dengan kepemimpinan gitu. The way jalan menuju seorang menjadi pemimpin itu ya melalui politik gitu. Berarti nilai leadership seperti apa yang ditanamkan di generasi milenial Parepare ke semua anggotanya? Haruskah memang saya bisa jadi pemimpin atau seperti apa? Kami tidak menekankan anggota dari generasi milenial harus menjadi pemimpin, tapi kami menekankan ke anggota generasi milenial harus menjadi orang baik, orang jujur, yang bisa dipercaya dan memiliki pendirian yang kuat, seperti itu. Dalam segi agama itu juga salah satu yang paling berpengaruh. Makanya kita selalu menomorsatukan ketuhanan yang Maha Esa, agar itu tadi bisa menjadi pegangan yang erat. Saya rasa ketika agama sudah menjadi pegangan kita, saya rasa jalan ke depan pasti lurus. Selain agama juga kan kita beragam gitu ya. Betul. Saya kan di generasi milenial Parepare juga tadi beragam dari berbagai latar belakang, budaya, agama dan lain sebagainya. Banyak sekali. Wow, keren-keren. Saya jadi semangat nih, pengen langsung jalan-jalan ke Parepare. Bisa sekarang kita berangkat? Oh enggak ya. Kamal, selain apa yang tadi kita udah ngobrol panjang gitu ya, sekarang tuh apa sih yang menjadi keresahan kamu pribadi gitu melihat generasi muda yang di Parepare gitu? Keresahan melihat pemuda yang ada di kota Parepare, mungkin masih terlalu banyak pemuda-pemudi yang ada di kota Parepare kekurangan lapangan kerja. Saya tidak melihat secara luas ya. Saya melihat fakta sosial yang ada di sekitar saya. Saya dari
banyak teman saya yang masih belum ada pekerjaan. Karena begini, saya percaya bahwasanya pemuda-pemudi yang ada di Parepare yang mungkin belum bekerja itu tidak hanya bukan karena pemerintah tidak dapat menghadirkan lapangan pekerjaan. Salah satunya mungkin memang dari diri sendiri yang harus berusaha lebih. Seperti itu. Kurang terampil juga, nggak punya skill. Betul. Gitu ya. Yang harus diasah. Nah, gimana nih teman-teman bisa menjadikan atau mencarikan solusi atas itu? Ada nggak sih satu gerakan khusus biar pemuda di Parepare itu akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan atau bahkan menciptakan lapangan kerja? Betul. Sebelumnya kami melakukan seminar-seminar berkaitan dengan potensi-potensi usaha yang bisa dibuka di Kota Parepare, yang bisa dijalankan di Kota Parepare. Dan salah satu usaha yang hadir dari kader anggota kita itu ada usaha sablon yang dulu mulai dari nol, betul-betul nol, hanya memanfaatkan relasi dari tahun ke tahun masuk ke sekolah-sekolah perseni-perseni sampai sekarang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Wow, keren-keren. Kalau Kamal sendiri usahanya apa? Saya di alat berat. Oh oke. Wow. Alat berat ya, alat-alat konstruksi ya. Konstruksi. Gitu, waduh keren-keren. Pantas omongannya berat juga ya. Enggak, bercanda. Next akan ada apa nih? Satu gebrakan mungkin atau inovasi mungkin dari teman-teman di generasi milenial Parepare. Kita akan bahas usai jeda. Jangan kemana-mana, tetap di Smart Community bersama dengan generasi milenial Parepare.